orang yang baik, orang yang good adalah mampu mengajak orang yang sudah baik menjadi baik. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa mengajak orang yang belum baik menjadi baik. Bukan hanya membanding-bandingkan yang mendatangkan, justru melahirkan permusuhan lama. Tak baca ayat, tak baca hadis, tak kurang umpamanya. Apakah itu baik? Balah justru orang yang umah laga menang. Ya, menyalemah-lemah tak nak. Bukan justru menyatukan umat, justru akan mendatangkan malapetaka buat umat. Yang kami muliakan Abu Tunku Imam Syekh Masjid, yang kami hormati panitia pembangunan masjid, panitia pengurus harian masjid, remaja masjid, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meniatkan iktikaf di dalam masjid yang mulia ini agar tidak tersia-siakan semua gerak-gerik kita dalam kehidupan ini dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sangat tergantung dengan niat daripada seseorang itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang baru saja saya baca, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina ishtarahu min Misra li imra'atihi akrimi maswahu. Dan berkatalah oleh orang yang di negeri Mesir, yang dalam ayat ini langsung yang tujuannya adalah Raja Mesir, yaitu Qitfir, atau dalam bahasa lain disebut dengan Fotar. Li imra'atihi, kepada istrinya. Apa kata kata orang yang membeli Yusuf di kala itu? Wahai istriku, akrimi maswahu, muliakan olehmu maswahu, tempatnya. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan anak ini akan memberi manfaat buat kita. Yang makna asa ini langsung makna ayat Allah, pasti anak ini akan memberi manfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, atau langsung kita pungut dia sebagai anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat makna atau terjemahan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini, mungkin kita berpikir ini hanya satu cerita. Ini adalah sebuah cerita lama, sebuah keluarga, satu keluarga di masa dahulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang bahwa sungguh adalah di dalam kisah-kisah mereka, di dalam peristiwa-peristiwa mereka, dari apa yang sudah terjadi kepada orang-orang dahulu, ibratul liulil albab, menjadi pelajaran kepada orang-orang yang berakal.
menjadi pelajaran kepada orang-orang yang punya hati nurani, menjadi pelajaran kepada orang-orang yang sudah dikaruniai satu makhluk yang paling mulia, yaitu akal yang tertanam dalam jiwa seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaulah kita tidak merenungkan makna yang terkandung di dalam ayat Allah, mungkin hanya lewat begitu saja apa yang terkandung di dalamnya. Sementara kita yang sudah diberikan akal oleh Allah, maka Allah menyuruh kita melalui lisan daripada Muhammad, bahkan melalui asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berakal, dia mau merenungkan, dia mau memikir, dia mau menganalisa, dia bisa mengidentifikasi makna daripada ayat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bisa kita ambil daripada ayat Allah yang Allah sebutkan di dalam surah Yusuf ini, ayat yang ke-21? Putra yang kita cok hikmah dalam kehidupan kita dalam ayatnya. Mari kita melihat satu persatu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali, yang bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam ujian dan cobaan tersebut seseorang itu ada kesabaran. Nasabah setiap yang puamantang yang gebi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempu jukro kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang sudah diberikan kepadanya, maka pastilah seseorang itu dia akan membawa keberuntungan yang lebih baik. Setelah dia melewati ujian, cobaan, dan di dalamnya ada kesabaran dan tawakal goknyan kepada Allah, maka di penghujungnya dia pasti Allah menjanjikan itu. Innallaha ma'as sabirin. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala para hadirin. Orang-orang yang beriman, orang yang mengakui yang dia katakan qada dan qadar, dia beriman itu semua, pastilah dia menerima setiap ujian dan cobaan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa ujian kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam? Pertama sekali, dalam sejarah mencatat bagaimana Yusuf ini pada saat dia setelah mendengar ada satu kelebihan yang disampaikan oleh Yusuf kepada ayahnya, lalu didengar oleh saudara-saudaranya, di sanalah timbullah rasa irinya, dengkinya kepada adiknya sendiri. Mungkin kalau kita berpikir, mungkin tanya takun menang, oh berarti jamun kan kana mana. Sementara orang yang beriman dia tidak berkata seperti itu. Dia tidak mengambil yang sisi negatifnya. Tetapi dalam orang-orang yang beriman guyucok yang god putra yang akan terjadi. Lalu sampai Yusuf ini disingkirkan oleh yaitu abangnya sendiri, dibuang ke dalam sebuah sumur. Ujian yang pertama, Yusuf bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusuf sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujian yang diberikan. Lalu setelah itu berlanjutlah perjalanannya. Datanglah beberapa saudagar dari negeri Syam melewati tempat di mana keberadaan Yusuf tersebut. Pada saat itu Yusuf diambil oleh yaitu para musafir tersebut, dimasukkan ke dalam sebuah keranjang. Dalam riwayatnya dapat kepaso lampang lagi tanyo ja upathai watenya ayat itu ada suatu tempat yang dimana tempat itu yang digunakan untuk memasukkan barang-barang perniagaan, dan di dalam itu Yusuf dimasukkan dan mengusuk kena.
dengan rasa takut Yusuf. Dia tidak berbicara sedikit pun karena takut. Dia takut dibunuh. Dalam riwayat menyebutkan dia diam, tapi dia tetap bertawakal, bersabar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada negeri Mesir, Yusuf dijual dengan harga yang murah. Ada riwayat menyebutkan hanya 20 dirham. Ada riwayat yang menyebutkan hanya 23 dirham. Dengan harga yang murah dia jual dan laku begitu cepat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang didapatkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ujian, cobaan, dia sabar dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, terus Nabi Allah Yusuf ini mendapat suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari hasil ujian dan cobaan seseorang dia tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cobaan, apa kebaikan yang terus Allah berikan kepada Yusuf di kala itu? Ayat Allah menyebutkan, putra ayat Allah yang disebut dalam Al-Quran, yang merupakan ini langsung balasan Allah kepada orang yang diberikan ujian, diberikan cobaan, dan dia sabar dan dia bertawakal kepada Allah, langsung gebi saboh kemurahan hati Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hatinya pembeli. Di mana kata pembeli tersebut? Dia berkata kepada istrinya, "Tadi pontat kepejuk bak perumoh, kepercaya bak perumoh." Tidak ada yang disembunyikan kepada istrinya, sebab yang akan mengakibatkan sebuah keluarga itu akan kehancurannya, tak bukan? Nyanam tom-tom. Maka itulah yang mengakibatkan itu tidak baik dalam sebuah keluarga. Tapi raja itu dikala itu dia berkata kepada istrinya, "Akrimi mathwahu." Niat dia cukup baik. Niat dia cukup good rajanya. Dia langsung berkata, "Akrimi mathwahu." Muliakanlah wahai istriku tempatnya. Wate geblo pun niat cukup good ke anaknya. Tidak ada sedikit maksud dalam hatinya ke niat buruk. Tidak ada sedikit pun niat jahat. Tidak ada sedikit pun dia ingin melakukan sesuatu semena-mena kepada yang dikala itu dia menganggap itu adalah seorang budak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di situ juga kita bisa mengambil suatu pelajaran. Belum tentu yang orang menganggap dia jelek di sisi Allah itu jelek. Belum tentu yang kadang-kadang status sosialnya berbeda dengan seseorang itu kita katakan orangnya hanagon. Belum tentu orangnya kita katakan ya orangnya kan orang terhormat, tapi di sisi Allah itu belum tentu. Buktinya kita bisa membuktikan yang menurut pikiran raja di kala itu ini adalah seorang budak. Yang oleh yang mendapatkan Yusuf ini dia mengira itu seorang budak. Tapi di sisi Allah dia anak Rasul. Sama halnya dengan yaitu orang-orang yang mengatakan ibunda daripada Nabi Allah Ismail, yang mereka menganggap itu seorang budak pun demikian. Kaji legatanya abu orang Islamnya Al-Quran itu kisah memang, tapi itu sebagai pelajaran buat kita. Orang-orang yang mencoba menanamkan keraguan kepada umat Islam, salah satunya adalah ibunda daripada Nabi Allah Ismail ipegah budak. Iya, di satu sisi dia budak, tapi di sisi lain pada saat Raja Khamsas mengalahkan yaitu Raja Mesir sebelumnya, rupanya dia adalah anak seorang raja yang dikala itu diambil oleh Raja Khamsas menjadi budak, lalu setelah itu diserahkan kepada Siti Sarah. Rupanya latar belakang daripada ibunda Nabi Allah Ismail anak terhormat, bahkan belum pernah disentuh oleh Raja Khamsas di kala itu. Nyana makalik dan nyobek tapi kit hidodo urang nyan kurang pah, nyan kurang terhormat, status sosialnya berbeda dengan kita, lalu langsung kita menganggap dia orang tidak baik. Itu sejarah Al-Quran sudah mencatat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu raja ini dengan niat yang baik dia berkata kepada istrinya, "Akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana." Mudah-mudahan dalam ayat
dalam terjemahan sering dimaknai dengan mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita. Atau raja ini langsung dia mengatakan kepada istrinya, "Au nattakhidahu walada." Atau anak ini langsung kita angkat sebagai anak kita. Di dalam ayat ini, kalau kita mau menghayati para hadirin Abu Tengku sekalian, kalau yang pertama karena Yusuf ini ujian, cobaan dan dia melewati semua, maka dia diterima oleh orang dengan sebaik-baiknya. Dia melewati sebuah ujian, maka dia mendapat kemuliaan di sisi Allah, disambut oleh seorang raja yang semula orang menganggap dia seorang budak, tapi dia menerimanya. Bahkan dia menyampaikan kepada istrinya, "Akrimi maswahu." Pemulia hai promohlong tempaci. Asa ayyan fa'ana. Pasti mudah-mudahan dia akan memberi manfaat buat kita. Au nattakhidahu, atau kita nanti akan kita jadikan dia sebagai anak kita. Niat baik daripada raja ini kepada seseorang. Niat God, hana bro niat ke tidak udah Abu Tengku sekalian. Dia tidak merasa rasa menanamkan kebencian, bahkan secara hukum pun kalau kita mendapatkan seorang anak yang tercecer di tengah jalan, itu sudah menjadi berkewajiban kita untuk menjaganya. Maka niat baik seseorang itu akan membawa hasil yang terbaik. Nyana bu, lumpuh-lumpuh tanya mania niat God. Walaupun setelah itu berbagai ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah berdasarkan ayat-ayat Allah, tanyo akan merumpek saboh karunia Allah yang kita itu tidak tahu kapan datangnya, yang pasti kebaikan itu akan terwujud. Sebabnya tapuwa ku tauhid lama bu, dua boh agak. Lehana God langsung. Ini tapuwa ku tauhid. Ya, sebab penijat Allah leh gathin kaya. Ini anak putus ada. Ya. Oh watia kaya itu ada keistimewaan. Menyatatim petimang jaganya, kayanya. Oh lihat pada saat kita pangkat kita rendah lalu ditinggikan pangkat kita, maka dikala itu pada saat pangkat itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka Allah tetap menjaga tanyan harut le. Tapi menyahana tak jaga dua boh meno. Leh pep deh nyo tanyo mulia. Setelah kita hina kita akan mulia, cuma dua. Leh gathian tanyo kaya aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat baik seseorang, niat God ini akan berujung kepada kebaikan. Ini satu pembuktian pada ayat Allah. Pada saat pertama sekali Raja Mesir ini membeli Yusuf yang oleh orang menganggap itu sebagai budak, niat cukup God. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain pun banyak menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan yang bahwa kalau seseorang itu memulai dengan niat yang baik, maka dia akan berujung kepada yang baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu, man hamma bi hasanatin, so manteng yang ada berencana untuk kepada kebaikan, niat untuk ke God, falam ya'mal, dan dia tidak mau melakukan, tidak laku, falam ya'mal menyelam damang ba fi'il mudhari' kukun menurut berfaedah madhi, dan dia belum melakukannya. Hanai pubut lo matanya kutibat lahu hasanah, getuleh le Allah kepada orang yang sudah niatnya baik. Niat baru tingkat niat tegak, Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya satu kebaikan. Baru niat menteng. Saya membaca di dalam kitab, banyak kitab-kitab tasawuf pun yang menjelaskan, salah satunya yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Apabila di dalam jiwa seseorang itu sudah terlintas untuk kebaikan, kata sirat langate goknya untuk ke God, umpama bu, niat ditanya untuk dalam sedekah, niat itu untuk dalam sedekah, langsung goresan hati kita itu, khatir dalam istilah kitab disebutkan, goresan itu untuk kebaikan, itu adalah dari Allah untuk God.
Maka nepegah yang bawa kebaikan yang tersirat itu jangan kamu sia-siakan. Baik sia-siakan kebaikannya. Menyah niat nenam terkah ban lop lang dompet menot ternyata peng rayu nebicah pengnya. Menyahan nebicah kayak iblis. Kena dia menot niat dan terkah bantal lop ternyata peng rayu mendu. Sedangkan yang tadi sudah tersirat dalam hati kita untuk memberi sedekah, nyo gepegah di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disebutkan oleh Imam Ghazali, jangan kamu sia-siakan itu. Maka nepegah khatir yang pertama itu dari Allah dan dituntun oleh malaikat menjadi ilham. Menyatanya na ilmu dituntun oleh malaikat. Menyahana ilmu langsung ija iblis. Baik aju. Mengklori baik kabicah ipa anu ketengah kaju jajan. Teatrik aja uku kena naruko, kamu rukok dua apa? Itu kalau seandainya kita tidak dituntun oleh ilmu pengetahuan. Maka akhlak yang baik itu akan melahirkan akhlak yang baik itu kalau seandainya kita dilandasi oleh prinsip-prinsip agama. Walaupun sahabat siti kepegah adalah keadaan yang ada bak tidodro orang tidak bisa dirubah-rubah. Tetapi kalau kita melihat dasar pendapat yang lain yang bahwa akhlak akan melahirkan akhlak yang baik itu kalau kita dituntun oleh ilmu pengetahuan. Hai menyakata depe abu. Kahali dapat buat, menyahana depe. Kiban cara tanya kau buat. Maka akhlak yang baiknya nabu adalah akhlak yang itu dilandasi dengan prinsip-prinsip ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nepegah li Rasulullah man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Gue tulis tabu. Fa in amilaha. Dan rencana muno menyahana tapu buat gebi tabu. Kiban gemasih Allah, kiban kasih sayang Allah. Menyahana debu gebisa bo. Kalau kita kerjakan, inilah Rahman dan Rahim Allah. Kutibat lahu asyra. Tulis oleh Allah kepada kitanya dan diberikan kepada orang yang sudah melakukan yang niat baik tadi 10 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat baik hana dapu buat merumpe kita lakukan itu akan diberikan oleh Allah 10. Maka dalam ayat Allah nyo disebutkan dalam surah Yusuf yang dilakukan oleh Raja Mesir ini kepada Yusuf karena niatnya baik. Walaupun kita melihat sejarah bagaimana Yusuf menghadapi berbagai ujian dan cobaan sampai Yusuf masuk ke penjara. Tapi alhasil orang yang memfitnah dia pun justru penyesalan yang luar biasa. Dan justru pun dia akan membawa yang terbaik. Karena menopakan kepatihlah kau aku. Zulaikha ini percaya dan dia mengikuti amanah suaminya. Penghujungnya yang bahwa yang terbaik juga untuk dia. Kepatih amanahlah kau aku. Hai perumohlun, kabi thiat kedudukan kepada pemuda ini dengan di tempat yang terbaik. Perumoh ngi buat. Tidak durhaka kepada suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Allah, kata Rasulullah, "Wa man hamma bi sayyi'atin." Siapa saja ada tersirat dalam hatinya untuk melakukan satu keburukan, tapi dia tidak melakukan hanya niat langate menteng. Tapi dia tidak melakukan. Lang tuktab syai'an dan tidak tertulis apapun untuknya. Dan kalau dia melakukannya fa in amilaha kutibat sayi'atan wahidah. Getulih sabo. Di sanalah letak kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niat tapi tidak dia lakukan, tidak ditulis apapun. Tapi kalau dia lakukan diberi satu. Orang yang berencana untuk ke God, niat ke God, maka diberi pahala satu. Kalau dia melakukan, Abu Tuku sekalian, maka dia akan mendapat 10 di sisi Allah. Dalam ayat Allah ini menunjukkan yang bahwa lang ayat Allahnya niat ke God. Walaupun berbagai ujian dan rintangan yang kita dapatkan, bahkan menunjukkan sesuatu yang terbaik. Nyo di antara kandungan ayat Allah Subhanahu wa taala
Yang itu juga dijelaskan di dalam ilmu-ilmu tafsir. Yang kedua. Yang ketiga, pemimpin yang baik. Nyo kan tinggung ke pemimpin. Kan iya pegah masalah karena pilkada. Tapi nyo katanya harus ada niat baik. Menyahana niat rugo ada. Menyahana niat degat akar rugo. Dari ayat-ayat Allah yang baru saya bacakan ini, pemimpin yang baik, pemimpin yang good. Setelah pemimpin itu dia melewati berbagai ujian, setelah dia melewati berbagai cobaan, setelah dia melewati berbagai yaitu ujian Allah untuknya, maka disinilah ayat Allah menunjukkan yang bahwa seorang pemimpin itu yang terbaik. Menyah sida pemimpin geduk lang pemimpin igoknya tidak diuji oleh sesuatu langsung raya punya dah pegah dia langsung raya abu nya punya gekul le urang Aceh lagi si puntung mudumeng jarau abu kiban urang iup nya hanak doh kaya abu. Bagaimana penderitaan orang-orang di bawah itu tidak dia tahu. Mungkin gedupa le pelajari le kabeh lang ya. Maka disinilah menunjukkan Yusuf dia mendapat ujian dari sejak kecil sampai dia menjadi seorang raja di Mesir. Maka apa yang terjadi para hadirin pada saat kepemimpinan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang saudaranya semula dia disingkirkan oleh keluarga karena Yusuf ini orang yang beriman kepada Allah. Gitu mikir goknya nabu. Kon yang bro de itanyo ata bro dah pegah aju bro. Sebab orang yang baik, orang yang good adalah mampu mengajak orang yang sudah baik menjadi baik. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa mengajak orang yang belum baik menjadi baik. Bukan hanya membanding-bandingkan yang mendatangkan justru melahirkan permusuhan lah. Tak baca ayat, tak baca hadis, takun kurang umpamanya. Apakah itu baik? Balah justru orang yang umah laga. Menan. Ya, menyelemah-lemah tak nak. Bukan justru menyatukan umat, justru akan mendatangkan malapetaka buat umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, beliau melewati berbagai ujian dan cobaan, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, dengan ayat-ayat yang Allah sudah sebutkan, yang sudah tertera di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada ayat tersebut yang merupakan tidak ada makna, tidak ada hikmah, tidak ada mau'izah di sana. Semua ayat mengajak kita untuk yang terbaik. Aisyah didatangi oleh sahabat. Yang Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah di rumah Aisyah? Sebelum Aisyah menjawab apa yang terjadi di dalam rumah, Aisyah menjawab terlebih dahulu. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Al-Qur'anul Karim. Berarti tanya berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim, berpedoman kepada hadis Rasulullah, berpedoman kepada ijma', berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh para ulama, berarti itulah kita sudah mencontohkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pegah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah selalu menguji kita. Ada yang dengan keburukan, ada dengan kebaikan. Maka orang yang akan mendapat kebaikan itu adalah orang-orang yang dia teguh pendiriannya, ada kesabarannya. Wabasyiris sabirin. Mudah-mudahan para hadirin, apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Awalilah segala sesuatu kita itu dengan niat yang baik.
hadapilah berbagai ujian dan cobaan kita, insya Allah kita akan mendapat suatu yang terbaik setelah kita lewati itu. Untuk menjadi seorang pemimpin, walaupun leketnya kadang karaya aju, karaga peraya lerungci dia punya ada pegang, nyan bek latah. Kadang na katanya ke peraya lerungci. Karena kita dibesarkan, karena besar kita, karena dimuliakan kita, karena dimuliakan orang tua. Mayahana urunci ana mbak pakai, nyan sadar aja rawat. Bek merasa sombong, bek merasa angkuh. Sebab mandum hana dapat hati urang, ada ia ceh ino mandum abu. Mah hana gede dia pedu, hana gede pelumah rawat. Yang sebenarnya latih kebancaran ni lungnya berhebat. Maka orang yang sudah dihebat, yang terhebat karena hebatnya orang lain, maka sadarlah bek sombong abu. Satu saat kita akan menjadi orang hina. Hadirin, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Alhamdulillah.